Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang keunikan laki-laki. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang tiap-tiap orang itu punya keunikannya masing-masing, ada ciri khasnya gitu. Tetapi sebagai kelompok laki-laki, apakah memang ada keunikannya tersendiri? Karena kita sering merasa ya kita sama saja dengan yang lain gitu, Pak Paul. Keunikannya di mana, Pak Paul? Memang ada keunikan laki-laki dan ada keunikan perempuan, Pak Gunawan. Sebab memang firman Tuhan sendiri pun di Kejadian 1 ayat 27 menegaskan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi firman Tuhan memang ya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan manusia yang sama ya. Benar-benar ada dua jenis, bukannya satu jenis. Nah, karena ada dua jenis, maka ya kita harus melihat diri kita sebagai seorang pria yang unik, yang berbeda dari seorang wanita. Ya, memang kalau secara fisik itu kan kelihatan jelas, Pak Paul ya. Yang pria dan wanita ini jelas kelihatan ya. Tetapi apakah hanya itu perbedaannya gitu, Pak Paul? Ternyata tidak, Pak Gunawan. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa keunikan pria yang membedakannya dari seorang wanita. Ya, yang pertama apa gitu, Pak Paul? Yang pertama, ya saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Berdasarkan urutan penciptaan, laki-laki diciptakan terlebih dahulu. Nah, oleh karena Adam sudah ada sebelum Hawa, dapat dipastikan bahwa Adam sudah mengenal lingkungan hidupnya terlebih dahulu pula. Nah, kehadiran Adam sebelum kedatangan Hawa memungkinkannya untuk mempersiapkan tempat buat Hawa dan menjadi penunjuk jalan baginya. Nah, bagi saya simpulkan inilah karakteristik laki-laki, Pak Gunawan, yaitu laki-laki suka menjadi perintis untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang bergantung padanya. Jadi, sifat dasar laki-laki atau keunikan laki-laki adalah ia menyenangi tanggung jawab dan ingin merasa berguna. Tapi pada waktu Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan Allah sendiri, kan dia belum tahu, Pak Paul, bahwa Tuhan akan menciptakan Hawa itu kan dia tidak tahu itu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang saya menyorotinya itu, kenapa kok Tuhan perlu menciptakan dia terlebih dahulu? Sebab semua ciptaan yang lain diciptakan sepasang, tapi hanya manusia diciptakan terlebih dahulu. Jadi saya kira pengalaman Adam sudah hidup sendiri, mengetahui selak-beluk kehidupan ini, dan bahkan Alkitab juga mencatat bahwa dia menamakan ya hewan-hewan yang ada itu. Jadi menunjukkan dia lebih mengenal lingkungannya, dan ya dapat saya bayangkan sewaktu Tuhan menciptakan Hawa, ya dialah yang menunjukkan kepada Hawa lingkungan itu, ini binatang namanya siapa dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang menjadi keunikan laki-laki. Kenyataan dia diciptakan terlebih dahulu, dia mengenal lingkungannya terlebih dahulu, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap Hawa, terhadap wanita yang Tuhan hadirkan kepadanya. Maka kodrat laki-laki yang semula yang Tuhan ciptakan seyogianya adalah kodrat yang menyenangi tanggung jawab, menyenangi kesempatan untuk merintis, menyenangi kegunaan. Nah, inilah kodrat asli yang memang Tuhan titipkan pada seorang laki-laki. Ya, tetapi dengan kodrat seperti itu kan tentu juga ada dampak negatifnya, Pak Paul. Dampak negatifnya apa, Pak Paul? Nah, seringkali karena laki-laki itu senang memikul tanggung jawab, senang merasa berguna, ia cepat juga berubah menjadi otoriter dan kadang terlalu memaksakan kehendaknya. Ya, jadi agar tanggung jawabnya terlaksana dan dia tetap berguna, laki-laki mudah tergelincir ke dalam lembah penguasaan orang. Bukannya menguasai diri, dia malah menguasai orang, mendominasi orang lain. Dan karena ia ingin berguna, maka ia mudah tersinggung bila karyanya atau kerjanya diragukan, apalagi ditolak.
Sebab itu akan membuatnya merasa tidak berguna. Ya, tapi fakta yang ada di Taman Firdaus kan justru yang terjadi sebaliknya, Pak Paul. Adam dikuasai oleh Hawa itu dalam hal ini makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, memang sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa Adam itu dikuasai oleh Hawa ya, sehingga dia ikut-ikutan memakan buah yang Tuhan larang. Namun nanti kita akan bahas ini, Pak Gunawan. Menurut saya sebetulnya sih bukan karena dia dikuasai oleh Hawa, ya, tapi memang ini adalah keputusannya sendiri. Dia sendiri sebetulnya juga mau makan buah itu. Tuhan, saya kira ini ya tahu jelas ya isi hati manusia. Jadi kalau memang Adam itu sungguh-sungguh terpaksa dikuasai oleh Hawa, ceritanya juga akan berbeda. Namun saya kira jelas ya Tuhan kenapa kok menghukum Adam sama beratnya dengan menghukum Hawa. Sebab karena Tuhan tahu ini adalah kerinduan hati Adam pula. Bukan hanya Hawa. Tapi kenapa Hawa yang memang dicoba terlebih dahulu? Ya karena iblis tahu yang lebih mudah saat itu untuk dipengaruhi Allah adalah Hawa. Tapi Adam sendiri sudah mempunyai kebutuhan yang sama. Karena tidak dicatat di Alkitab, Adam menegur Hawa. Sekalipun tidak pernah Adam menegur Hawa. Jangan makan buah itu. Karena Alkitab mencatat Adam berada di situ, Pak Gunawan. Ya, jadi Adam itu bukannya lagi pergi kemana sewaktu Hawa dicobai. Jadi waktu terjadi percakapan antara si ular dan Hawa, Adam berada di situ bersama dengan Hawa. Dia bisa mencegah, dia bisa menarik Hawa, dia bisa berkata jangan dengarkan si iblis itu. Oh tidak, dia sendiri pun juga mau. Gitu. Ya. Tetapi dalam hal tanggung jawab ini Pak Paul ya, kalau kita melihat kembali ke kisahnya Adam dan Hawa, kan kesalahan itu dilemparkan ke Hawa oleh Adam. Gitu Pak Paul. Dan ini masih terlihat sampai sekarang itu. Kalau kita sebagai kaum laki-laki ini disalahkan, biasanya kita mencari kambing hitam juga. Inilah masalah pria, Pak Gunawan ya. Jadi nanti ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya bahwa karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kodrat asli yang Tuhan ciptakan dan titipkan pada diri kita selewengkan. Ya, bukannya memikul tanggung jawab, malah melemparkan tanggung jawab. Bukannya berkata, iya saya salah, malah menyalahkan orang lain. Nah kira-kira itulah yang seringkali itu menjadi masalah pria ya. Namun sekali lagi kita kembali, ya karena pria itu ingin bertanggung jawab. Maka kalau tidak hati-hati Pak Gunawan, pria cenderung memaksakan kehendak ya. Semua harus berjalan sesuai dengan keinginannya, supaya tanggung jawabnya terlaksana. Dan supaya dia tetap bisa merasa dirinya berguna. Maka, dia sangat membanggakan pekerjaannya, mengidentikan dirinya dengan pekerjaannya, sehingga kalau ada orang mencela pekerjaannya atau karyanya, tersinggunglah dia. Karena itu berarti menyinggung dirinya pula. Nah inilah akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tapi pada awalnya, kodrat yang Tuhan titipkan pada pria yang menjadi keunikannya adalah dia memang menyenangi rintisan, kesempatan merintis. Dia juga menyenangi tanggung jawab. Dan dia ingin merasa dirinya berguna. Ya, kalau kodrat itu sebagai seorang penanggung jawab dan sebagainya ini tidak terpenuhi, dampaknya apa Pak? Kalau dia memang tidak mendapatkan ya kesempatan untuk bertanggung jawab pada orang-orang yang bergantung kepadanya, memang dia akan kehilangan dirinya Pak Gunawan. Pada akhirnya dia benar-benar seperti uap, ya tidak ada lagi dirinya. Karena ya tidak ada peran yang bisa dilakoninya dalam hidup ini. Maka kita melihat Pak Gunawan, pria-pria ya yang merasa tidak ada tanggung jawab lagi kepada orang-orang di sekitarnya, cenderung akhirnya bermasalah, ya melakukan hal-hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau justru terpuruk, depresi berat, tidak bersemangat lagi dalam hidup. Ya, selain keunikan pria itu sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal ini berinisiatif untuk bertanggung jawab dan kadang-kadang bersifat otoriter, Pak Paul. Keunikan yang lain apa, Pak Paul? Nah, ini kita lihat juga dari penciptaan. Sebelum Hawa diciptakan, ya Adam telah hidup sendiri ya, karena memang Adam diciptakan terlebih dahulu. Nah, artinya apa ini? Sudah tentu karena dia sendiri, tidak ada teman,
dia harus memikirkan semuanya sendiri, dia harus melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti juga tidak bisa bercerita kepada siapapun, tidak bisa curhat-curhatan, sendiri semuanya. Nah, inilah karakteristik laki-laki, Pak Gunawan, yaitu cenderung tertutup atau privat, ya. Pada permukaannya, laki-laki itu terlihat terbuka. Namun begitu menyangkut hal pribadi, laki-laki cenderung tertutup. Ya, karakteristik ini akhirnya memang mencenderungkan laki-laki menjadi penyendiri dan akhirnya kesepian. Dia tidak mudah ya mengeluarkan isi hati, bercerita hati ke hati dengan orang lain. Yang menyangkut hal pribadi itu seperti apa, Pak? Nomor 1, Pak Gunawan, laki-laki akan kesulitan ya untuk bercerita tentang kegagalannya. Hal yang memang terjadi pada dirinya, yang tidak dapat diakuinya atau tidak dapat dibanggakannya, itu hal yang bagi dia memalukan. Nah, inilah sesuatu yang dia akan simpan. Dia susah sekali cerita kepada orang. Bahkan cerita kepada sesama laki-laki pun juga susah. Karena apa? Ya karena laki-laki pada umumnya tidak terbiasa untuk membukakan hatinya. Apalagi membukakan hal-hal yang merupakan kegagalannya. Tapi itu kan juga terkait dengan karakteristik yang pertama yang Pak Paul katakan, bahwa dia harus berinisiatif. Dia harus yang kelihatan berotoriter gitu, Pak Paul. Nah, kalau dia terbuka kepada orang lain, menunjukkan kelemahannya, ini memang bertentangan dengan karakternya yang pertama, Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang ini sepertinya satu paket besar, Pak Gunawan. Karena dia ingin bertanggung jawab, ingin tetap berguna, maka tidak dapat menoleransi kegagalan. Maka kalau ada kegagalan, ya akan disimpannya, akan mungkin ya dipikirkannya sendiri bagaimana menyelesaikannya. Jadi tidak mau ya dan tidak bisa membagikan hidupnya itu dengan orang lain. Ya, di dalam kesendiriannya itu sebenarnya laki-laki ya, kita sebagai laki-laki mengerti, kita bisa menikmati gitu loh, Pak Pur, tanpa usah diintervensi oleh orang-orang lain. Betul. Jadi memang kalau memang kita bisa tetap pikirkan sendiri, ya kita umumnya tidak menyambut ya uluran tangan orang lain. Kita akan berkata, nggak apa-apa kok. Ada apa kok? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tampaknya kamu ada masalah? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Memang kita susah, susah terbuka. Ini bagian yang sulit diterima oleh istri-istri kita, Pak Gunawan. Sebab bagi seorang wanita penting sekali adanya keterbukaan. Keterbukaan itu menimbulkan sebuah koneksi ya, sebuah kebersamaan, penyatuan, dan itulah yang menjadi kebutuhan wanita. Tapi laki-laki memang persis berada di seberang sana dalam hal ini, justru susah sekali. Meskipun dia tahu dengan dia mungkin bercerita akan ada jalan keluar ya, tapi buat dia mengeluarkan pikiran itu sendiri hal yang sulit. Jadi kadang-kadang kita ini nih yang pria disalah mengerti, seolah-olah tidak mau dan tidak menghargai pasangan kita, sehingga tidak mau melibatkan mereka dalam hidup kita. Tapi pada faktanya memang sulit mengeluarkan pikiran, membeberkannya, apalagi mengeluarkan perasaan itu lebih sulit lagi. Bukannya tidak mau, seringkali memang tidak bisa, sulit sekali. Jadi saya kira ini natur ini ya memang titipan Tuhan ya, dengan diciptakannya Adam terlebih dahulu, semua harus dipikirkannya. Tidak ada teman curhat, semua harus dilakukannya sendiri. Jadi terpaksa memang laki-laki menjadi figur atau sosok yang tertutup ya dan privat. Maka laki-laki kalau keluar dengan laki-laki lain, ya mereka memang bisa ngomong, berguyon sampai berjam-jam. Tapi kalau kita perhatikan, mereka tidak membicarakan hal-hal yang sangat pribadi atau hal-hal yang memang menjadi kegagalan mereka atau membuat mereka malu. Tidak, mereka akan membicarakan 1001 hal di luar diri mereka. Komentar-komentar, pengamatan-pengamatan mereka itu semua yang menjadi bahan pembicaraan. Tapi bukan membicarakan tentang diri, apalagi hal-hal yang memalukan tentang diri mereka. Ya, tapi karakteristik seseorang ini kan juga terbentuk pada saat dia masih kecil, itu pola asuhnya bagaimana dan seterusnya ini, Pak Bos. Nah, karena laki-laki ya seringkali dituntut ya Pak Gunawan untuk jangan menangis, untuk kuat, jangan cengeng lah apa. Akhirnya memang dikondisikan untuk menyelesaikan semua
sendiri, lakukanlah semua sendiri, ya. Kamu tidak usah bagi-bagikan, umbar-umbar, ekspresikan perasaanmu. Itu sebabnya laki-laki akhirnya hanya mahir dalam satu wilayah perasaan, yakni kemarahan. Dalam wilayah lain-lainnya susah. Misalkan deh ya, yang mudah, kesedihan. Laki-laki akan mengalami kesukaran untuk membagikan kesedihan itu, mengeluarkan air matanya, susah sekali. Nah, kadang orang salah mengerti dan berkata, kok menyimpan-nyimpan kesedihan kamu? Bukannya sengaja menyimpan, tapi memang susah keluar. Ya, saya sendiri mengakui, Pak Gunawan, ada waktu-waktu dikala saya sedih, benar-benar tuh secara keinginan maunya menangis, maunya mengeluarkan air mata. Sebab saya tahu dengan saya mengeluarkan air mata menangis, saya akan merasa lebih lega. Tapi tidak bisa, bukannya disengaja-sengaja mau menyimpan air mata, tidak bisa keluar dengan begitu mudah. Jadi perlu situasi tertentu kadang-kadang yang benar-benar membuat kita sedih, barulah kita dengan mudah bisa mengeluarkan air mata kita. Ya, jadi Bapak, kalau pada suatu batas tertentu di mana seorang pria itu tidak lagi mampu untuk memendam perasaannya, dan dia membutuhkan orang untuk diajak bicara dan sebagainya, siapa orang pertama yang biasanya dia datangi? Nah, kalau hubungan dengan istrinya baik, Pak Gunawan, ya, dan dia tahu istrinya itu bisa mengerti, ya, menerima keluhannya, ya dia akan bicara memang dengan istrinya. Nah, pilihan kedua, kalau tidak bisa berbagi dengan istrinya, sudah tentu dia akan berbagi biasanya dengan saudaranya. Orang misalnya yang dekat dengan dia, sepupunya lah, atau kakaknya lah, atau adiknya lah, itulah orang-orang yang akan diajaknya bicara. Nah, yang ketiga sudah tentu adalah temannya atau sahabatnya. Nah, dalam hal sahabat pun, Pak Gunawan, saya harus katakan, ini bukan hal yang mudah. Banyak laki-laki itu bisa bercerita tentang problem yang dihadapinya. Baik itu problem pekerjaan, problem kehidupan, atau problem rumah tangganya. Bisa bicara tentang problem dan bagaimana memecahkannya. Tapi sekali lagi, kalau menyangkut perasaannya tentang problem itu sesuatu yang sangat sukar dicetuskannya, bahkan terhadap sahabatnya sekalipun. Tapi yang pasti tidak kepada yang berada di bawah otoritasnya dia gitu Pak Bau. Jadi misalnya kepada anak atau kepada bawahan itu akan sulit sekali. Betul sekali. Seringkali ya, meskipun dia misalnya ingin pun ya bercerita kepada anaknya, tapi memang tidak bisa, susah sekali. Dia merasa ya rasanya ini bukan pada tempatnya lah saya bercerita kepada orang yang berada di bawah otoritas saya gitu. Karakteristik yang lain apa Pak Bos? Nah, ini saya kutip dari Kejadian pasal 2 ayat 24 ya, bahwa firman Tuhan mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan kata lain, pernikahan mengakibatkan laki-laki meninggalkan orang tuanya. Nah, mohon diperhatikan bahwa firman Tuhan tidak berkata bahwa laki-laki diperintahkan untuk meninggalkan orang tuanya. Tidak, Alkitab sama sekali tidak menggunakan kata Tuhan memerintahkan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Firman Tuhan sekadar menyatakan sebuah fakta, yakni laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu saja. Dan satu pengamatan lain yang menarik adalah firman Tuhan tidak mengatakan bahwa perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ayat itu tidak ada menyinggung tentang perempuan, hanya laki-laki. Nah, pada kenyataannya memang itulah yang terjadi. Secara emosional, perempuan akan terus terlibat dan menjadi bagian dari keluarga asalnya. Sedangkan laki-laki akan terlepas dari keluarga asalnya. Jadi saya simpulkan, inilah karakteristik atau keunikan pria, Pak Gunawan, yakni mandiri. Ya, sedapatnya laki-laki tidak mau bergantung pada orang lain, bahkan pada orang tuanya sendiri. Ya, memang dari satu pihak kita dapat mengatakan bahwa wah ini pasti laki-laki angkuh lah, makanya tidak mau bergantung bahkan pada keluarganya sendiri. Pada faktanya seringkali memang bukan keangkuhan, memang ini kodrat kita ini sebagai pria tidak suka bergantung pada orang, bahkan pada orang tua kita sendiri. Ya, dalam hal ini kan semacam konsekuensi logis bahwa dia mau menyatakan dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sehingga mau tidak mau ya dia harus meninggalkan orang tuanya, Pak Paul. Kalau tidak kan nanti terjadi dualisme di dalam rumah itu.
Betul sekali. Jadi memang karena natur atau kodrat pria ingin bertanggung jawab, ya, ingin mengatur, ingin menyediakan, memelihara bagi orang-orang yang memang menjadi tanggungannya. Sudah tentu kalau harus berbagi di bawah atap orang tuanya, ya susah. Ini akan sangat membatasinya. Itu sebabnya ya memang dia perlu keluar. Tapi hal yang kedua juga adalah yang saya ingin tekankan di sini, memang inilah kodratnya. Dia itu tidak suka ya bergantung. Bukannya selalu sombong. Kadang-kadang disalah mengerti ya. Oh, ini angkuh. Tapi sebetulnya bukan sombong. Saya melihat perbedaan ini pada saya dan istri saya. Misalkan kami lagi mau pergi ke suatu tempat. Nah, kira-kira saya sudah tahu. Kemudian mendekati tempat itu, saya sedikit bingung. Jadi saya mulai bertanya, ini bukan nih ya. Tapi rasanya iya nih. Nah, begitu saya sedikit bingung, istri saya langsung ambil HP. Coba saya telepon si ini ya. Tanya. Saya langsung berkata, tidak usah. Saya kira-kira tahu, tinggal tunggu sebentar lagi saya pasti temukan. Namun kadang-kadang ya saya diamkan, dia langsung telepon. Dan 9 dari 10 dia akan telepon sesama perempuan juga. Dan kadang-kadang saya bingung, mereka bisa sangat senang ngobrolin tentang jalanannya ke sana ke sininya bagaimana. Yang buat saya memang sesuatu yang asing, yang aneh gitu. Tapi ya itulah memang kodratnya perempuan ya. Senang untuk bisa bertanya. Buat saya bertanya untuk hal seperti ini tidak perlu. Kenapa kok harus bergantung pada orang untuk soal seperti ini, sesederhana ini. Tapi buat perempuan atau istri saya saat itu adalah, kenapa enggak nanya begitu pun nggak apa-apa kok. Dan nggak ada orang yang berkeberatan begitu. Nah, di sini saya melihat perbedaan besar antara pria dan wanita, Pak Gunawan. Laki-laki kalau menerima pertanyaan dari orang yang sepele, seringkali juga terganggu. Sebab laki-laki akan berkata, kenapa kok kamu untuk soal seperti ini aja harus tanya-tanya orang, harus bergantung pada orang. Jadi kita bisa melihat, ya kita terapkan ini pada diri kita sebagai pria, kita pun menerapkan ini pada diri orang lain. Seolah-olah kita mau mengajar orang semuanya untuk mandiri, jangan cepat-cepat bergantung pada orang lain. Ya, tapi kemandirian ini kadang-kadang juga tidak sepenuhnya gitu Pak Paul ya. Dari secara emosional seseorang bisa mencoba mandiri, tetapi secara finansial tidak mandiri. Nah, lalu dia mau tidak mau harus tunduk kepada orang tuanya atau bergantung kepada orang tuanya. Itu sebabnya dapat disimpulkan Pak Gunawan, laki-laki yang relatif sehat deh ya, sebetulnya tuh tidak akan senang bergantung pada orang tuanya. Jadi kalaupun tergantung karena terpaksa, daripada ya anak istrinya melarat, tidak punya makanan dan tempat tinggal, ya udahlah dia tinggal di rumah orang tuanya, bergantung pada dukungan orang tuanya. Tapi itu semuanya merupakan keterpaksaan. Dengan kata lain, kalau ada laki-laki yang senang-senang aja bergantung pada orang tuanya, minta kebutuhan disuplai, ini menunjukkan ada yang tidak beres tentang pria ini. Sebab ini memang melawan kodrat pria. Ya, pria itu memang diciptakan dengan kerinduan atau kodrat untuk mandiri. Jadi kalau begitu gampang dan begitu menikmati bergantung pada orang lain, ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Ya, tetapi kan Tuhan itu sudah mengatakan kepada Adam itu khususnya, bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti Adam itu membutuhkan seseorang, tergantung kepada seseorang juga gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi dalam hal ini, nah meskipun itu adalah keunikan laki-laki, tapi ini keunikan harus diimbangi. Tidak bisa berdiri sendirian. Laki-laki sekuat apapun juga adalah manusia yang terbatas. Ada waktu-waktu dia lemah dan di saat itulah dia membutuhkan bantuan. Jadi sebetulnya ya tidak ada yang bertentangan di sini karena Tuhan tetap menginginkan laki-laki memang cenderung untuk lebih mandiri. Tidak begitu gampang-gampang bergantung pada yang lain. Namun jangan sampai nanti pada akhirnya laki-laki itu sama sekali tidak bisa memohon bantuan. Karena laki-laki manusia terbatas. Kadang waktu-waktu susah, ya harus meminta bantuan dari orang lain pula. Ya, terutama untuk hal-hal yang buat kami, kaum laki-laki itu hal-hal yang kecil-kecil, Bapak. Misalnya kalau kita bepergian, kita hanya melihat sesuatu yang sifatnya besar, yang global, tiketnya sudah ada. Tapi yang kecil-kecil yang justru penting, ini pihak wanita lebih teliti, Pak Paul. Dan kita butuh itu sebenarnya. Betul. Jadi laki-laki yang seimbang, laki-laki yang sehat pada akhirnya tetap
secara umum ya mencoba untuk mandiri, tapi juga menyambut bantuan dari terutama pasangannya. Iya. Pak Paul, kesimpulan dari perbincangan ini apa sebenarnya? Ini Pak Gunawan ya, bertanggung jawab, berguna, tertutup, dan mandiri berpotensi menciptakan keangkuhan. Meskipun tadi saya katakan ya tidak selalu ya karena keangkuhan. Tapi sifat-sifat ini ya mau bertanggung jawab, mau berguna, cenderung tertutup, tapi juga mandiri. Nah, ini adalah sifat-sifat yang mudah sekali menyeberang ke wilayah keangkuhan. Dan kita tahu wilayah keangkuhan adalah wilayah dosa. Kita mesti mengingat firman Tuhan yang berkata di Amsal 11 ayat 2, "Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Sebetulnya kata cemooh juga berarti sesuatu yang memalukan atau kejatuhan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa lain yang lebih bebas, jikalau keangkuhan tiba juga kejatuhan, ya. Jadi kalau memang inilah masalah kita ya Pak Gunawan sebagai pria, kita akhirnya menyeberang masuk ke wilayah dosa keangkuhan, hati-hati. Tuhan sudah ingatkan, tinggal tunggu waktu, kita juga akan mengalami kejatuhan. Tuhan tidak senang dengan keangkuhan. Namun, ada pada orang yang rendah hati. Pria yang merendah akan justru menjadi pria yang penuh dengan hikmat. Ya, jadi menjadi tanggung jawab kita untuk tetap mempertahankan keunikan seorang pria, keunikan laki-laki, mengekspresikannya, tetapi juga berhati-hati untuk tidak jadi angkuh, Pak Paul ya. Betul sekali. Jangan sampai ya ego kita itu membengkak. Tapi saya memang tadi sudah tunjukkan, mudah sekali laki-laki itu masuk ke wilayah ego yang besar atau keangkuhan, karena memang unsur-unsur ya ingin bertanggung jawab, ingin berguna, ya mandiri dan tertutup, itu memang lebih mencenderungkan pria untuk mudah tergelincir ke dalam dosa keangkuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.